Koko Denis adalah guru saya. Koko Denis adalah keponakan saya. Alhamdulillah. Dari saya tahu persis kecilnya bagaimana dan perjalanan karirnya bagaimana. Beliau adalah yang luar biasa. Ko Denis itu orangnya humble ya, jadi setiap kali ceramah itu nggak yang serius gitu. Ya pokoknya lucu aja gitu. Apalagi sekarang banyak generasi muda yang mengikuti kajian-kajian beliau, alhamdulillah. Beliau itu Masya Allah begitu tawadu, low profile, udah bager, udah handsome, tapi maksudnya tidak merasa sebagai guru gitu. Jadi beliau tuh merangkul, jadi dia tuh tidak seperti menggurui. Itu salah satunya yang saya tuh benar-benar jelek ya. Takut jadi dosa jariah. Iya. Bukan sukses. Kalau Denis lagi. kayaknya sudah selesai tahu Pokoknya sih ya. selalu harus Kita jaga langsung hati. lagi yuk, lanjutin Selalu ngobrol. menjaga hati, jaga lisan. Semoga Allah meridhoi setiap langkahnya. Meskipun Mami kadang-kadang susah ketemu Koko. Emaknya sendiri aja susah banget ketemu anaknya. Pengen ketemu anaknya lihat di TV. Iya ya ampun, baru sebentar udah. Assalamualaikum. Mohon maaf mengganggu. Ini tadi saya dengar-dengar ada mama yang susah ketemu sama anaknya. Iya. Dikenalin Iya. Ibunda Ko Denis. Ibu. Assalamualaikum Ini Ibu. Assalamualaikum. Saya Jati. Oh iya, saya Bu Eni. Tadi habis ngobrol-ngobrol, Oh, iya. susah juga jadwalnya padat, jadi ini nyempil-nyempil juga. Alhamdulillah. Ternyata bukan saya saja yang susah ketemu sama Ko Denis, Ya sang Allah. ibu juga susah ternyata. Betul Mas, ini ya Allah, Masya Allah, atas izin Allah, anak saya bisa sampai di titik ini. Tidak bisa berkata apa-apa, hanya bersyukur kepada Allah, kebesaran Allah memberikan anak soleh. Insya Allah mudah-mudahan Koko istiqomah dan selalu amanah. Mohon doanya, semoga Allah selalu meridhoi setiap langkah anak hamba, anak saya, Denis, dan juga adik-adiknya. Ingat kok, ini bukan kesuksesan, ini hanya duniawi, ini fana. Semoga Koko selalu amanah, selalu bisa menjaga lisan, menjaga hati, kuat iman. Mohon doanya ya Mas. Amin. Alhamdulillah. Doa seorang ibu kepada anaknya. Ibu-ibu kira-kira punya doa yang sama buat anak-anaknya? Insya Allah. Pasti ya? Maaf, iri nggak sama ibunya? Tapi ini irinya yang positif, bukan iri dalam artian dengki Alhamdulillah. apa-apa ya. Tapi memang semua pasti punya keinginan untuk yang sama ya, memiliki keturunan yang soleh, Betul, solehah ya. betul. Mohon maaf izin, boleh saya ngobrol berdua sama Ko Denis sama Ibu? Terima kasih. Waalaikumsalam. Ko Denis, Mohon maaf. Mami, ini tadi saya nggak apa-apa ya panggil Mami juga ya. Kan Ko Denis manggilnya Mami ya. Kalau nggak salah saya pernah dengar gitu di satu wawancara, Ko Denis pernah bilang katanya papi mami itu orangnya ngedukung banget gitu ya apapun yang menjadi keputusan Ko Denis. Betul begitu, Mami? Pada dasarnya layaknya umumnya orang tua seperti itu. Walaupun Intinya, pernah mengalami hal-hal yang pada dasarnya Koko pernah cerita juga di podcast yang dia bilang di sana jadi bandar judi. Saya pun taunya dari situ. oh, waktu itu nggak pernah bilang. Nggak tahu. Tahu-tahu setelah anak saya bingung, ini anak kok uangnya banyak. Memberikan saya kok banyak gitu. Otomatis orang tua tanya dong, Koko kerja apa? Dan pada saat setelah tahu kalau Koko itu maaf ya, bukan saya membuka aib suami saya atau ya mungkin masyarakat umum sudah tahu papinya dulu juga pernah jadi bandar judi istilahnya. Setelah anakku tahu dia kerjanya di dunia persilatan lah ibaratnya gitu, saya langsung suruh pulang. Oh. Karena bagi saya tidak ada yang abadi dari judi, itu tidak ada, nggak berkah. Karena saya ngalamin istilahnya hidup banyak duit tapi ya ibaratnya duit setan dimakan jin Mas. Aslinya saya nggak tahu. Kalau tahu dia berangkat ke sana itu jadi begituan, saya nggak akan ngizinin. Nggak diizinin ya. Nah, ketika akhirnya bertobat begitulah ya, singkat katanya Ko Denis bertobat kemudian memutuskan menjadi ustadz. Awalnya kaget, tapi saya Koko istihoroh dulu, jangan sampai nanti udah masuk keluar lagi. Tapi ya alhamdulillahnya Koko mungkin itu udah dapat hidayah seperti yang Koko bilang di meja judi dia mendengarkan ceramah Agim dan alhamdulillah hidayah mungkin itu datangnya. Alhamdulillah bersyukur saya dukung pastilah Mas. Namanya anak mau menuju ke jalan kebaikan ya. Ibu mana sih yang nggak senang gitu bangga anaknya mau masuk pesantren sendiri gitu.
Bersyukurnya di situ. Alhamdulillah sekarang Koko bisa sampai di titik ini. Bisa mengingatkan orang tuanya, adik-adiknya. Bekal buat saya di akhirat nanti, alhamdulillah. Mudah-mudahan Koko selalu istiqomah ya, Kok. Selalu amanah ya. Kok. Alhamdulillah. Berat gak sih menyandang nama Ustadz gitu di pundak gitu? Berat. Ya, sebutan orang dan surga kita kan bukan di mulut orang, tapi di Allah. Ya. Mau satu dunia memuji, menyanjung, Allahnya nggak suka, tetap nggak selamat. Jadi ya satu itu ujian, jangan terlena, karena berhasil itu kalau udah nyampe surga aja. Jadi ya dibilang berat, dakwah itu baru jadi berat kalau kita mewajibkan orang harus jadi soleh setelah ngobrol sama kita. Enggak disuruh gitu sama Allah. Kata Allah, fadzakir innama anta mudzakir. Ingatkan, tugas kamu hanya mengingatkan. Lasta alaihim bimusaitir, engkau tidak berkuasa di atas yang lain. Jadi kalau ternyata orang jadi baik setelah ngobrol atau setelah dengerin, ya Allah yang ngubah bukan sayanya. Kalau ternyata nggak jadi baik selagi niatnya benar, lurus, tetap jadi amal soleh, nggak ada ruginya. Yang berat adalah memastikan diri ini jangan sampai aslinya lebih buruk daripada yang dipandang orang lain. Kalau dipandang orang lain bagus, maka di hadapan Allahnya harus lebih bagus. Ada amalan yang ketahuan, maka harus ada amalan yang disembunyikan lebih bagus daripada yang diketahui orang. Jadi menjaganya di situ. Dan malah semakin banyak yang lihat itu semakin banyak yang ngawasin. Walaupun akhirnya nggak berani macam-macamnya karena malu, loh kan malu sebagian dari iman juga. Kayak misalkan, aduh Jadi malu. nggak apa-apa ya? Lebih baik begitu ya? Iya. Diambil baiknya aja, karena kalau mau dicari keburukan di mana-mana juga pasti ada keburukan. Ini udah jadi kayak gini nih. Kapan jadi nikmat? Nanti kalau ini dijadikan jalan tambah dekat kepada Allah. Nikmat gak nih? Belum tentu. Kalau ini malah jadi bikin takabur, sombong, berarti musibah. Kalau ini dijadiin jalan tambah dekat sama Allah, berarti nikmat. Kalau Denis melihat banyak nih lagi ngetren juga menggunakan media sosial tuh untuk media flexing, misalkan pamer-pamer. Kadang-kadang ada yang ditanyain, loh kan ini untuk memotivasi orang lain agar ini loh apa yang aku lakukan itu bisa berbuah seperti ini. Ayo coba ikuti misalkan. Itu kalau Denis seperti apa melihatnya? Beda sudut pandang aja sih. Kalau dia mungkin sudut pandangnya sukses dan berhasil kalau udah punya itu. Bagi orang yang di hatinya ada Allah, sudut pandangnya kalau berhasil itu kalau udah nyampe surganya Allah. Dan kadang kalau jujur lebih mudah nyampe surganya Allah kalau nggak punya itu semua. Ya dong. Ada orang pengen maksiat, nggak punya duit, nggak jadi maksiat deh. Ketolong nggak? Oke. Tolong lah itu. Beda sudut pandang aja. Tinggal kalau dia benar-benar niatnya untuk memotivasi, dia pasti dapat pahala di sisi Allah. Tapi kalau ternyata niatnya kayak gitu, bukan urusan kita. Kita nggak disuruh. Kita meninggal nggak akan ditanya kelakuan orang, nggak akan ditanya niat orang. Jadi ya kalau benar niatnya gitu, alhamdulillah silakan teruskan. Teruslah berbuat baik. Kalau ternyata nggak niatnya gitu juga, ya nggak usah dicaci maki dan lain-lain. Dakwahi aja. Dakwahi, doakan, jaga hati tetap bersih. Yang penting semuanya sama-sama kumpul di surganya Allah. Kalau nggak salah bisa bahasa Mandarin? Tuh, ini khusus cuma. Coba dong dikit dong kalau kayak ceramah gitu. Tapi pernah nggak ceramah bahasa Mandarin? Ada potongan sedikit. Ada, di sini boleh dong, juga. boleh dong, coba. Kan ada di TikTok juga. Coba. 大家好，我的名字是 Dennis 林金富。如果我有问题，如果有事情，我们应该记得 Allah。如果没有 Allah，我们什么都不做。 Apa itu artinya? Semuanya. 大家好 semuanya. 我的名字是 Dennis, nama saya Dennis Lin Jinfu. 如果你有问题有事情, kalau kamu ada sesuatu, ada masalah, 我们应该记得 Allah. Kita semua harus ingat kepada Allah. Ruko ya Allah, kalau nggak ada Allah, momen semua tahu pucuk. Kita apapun nggak bisa kita lakuin. Wah ini bisa kemana-mana nih kalau gini caranya ya. Wah bisa merambah kemanapun. Bisa Thailand juga ya berarti dikit-dikit. Nit noi ya. Coba. Itu kan lagi seruภาษา banget ไทย ya ด้วย kalau เหรอ denger gitu. Coba. Hampir sama kayak tadi deh. สวัสดีครับผมชื่อเดนนิสก็ถ้าไม่พูดภาษาไทยได้นะก็เคยอยู่ที่กรุงเทพไม่ใช่ที่กรุงเทพที่สักแก้วอรัญญประเทศ3 ปีแล้วครับแต่ตอนนี้ก็ไม่ไปไต้หวันอีกนะครับ Luar biasa. Saya mau kasih challenge, tadi challenge-nya untuk ceramah pakai bahasa yang lain. Saya mau kasih challenge buat Ko Dennis. Ini kan ustadz muda gitu ya. Saya penasaran, udah mulai ringkih masih juga. tahu nggak ya kira-kira sama artis-artis di Indonesia? Terima challenge saya ya. Silakan coba. Oke, kita mulai challenge untuk Ko Dennis. Ko Dennis ini saya punya foto. Ini siapakah dia?
Ini yang main film itu tuh, yang jadi Pak Habibie. Siapakah? Hadian, Dikit lagi. Reza Rahardian. Nah, Mantap. Oke, 1. Berikutnya, kalau yang ini tahu nggak siapa? ini ADC ya. Iya. Ini yang dulu disukain sama Mas Bayu itu siapa? Nonton nggak ADC? Dulu nonton. Dulu Dulu nonton temen ya? cuman sepotong-sepotong. Aduh, ini Kola Saputra sama ini siapa teh? Oh, Dian Sastro. Mantap cepet. Oke, lulus 2. Kalau ini kira-kira tahu nggak ya? Eta mah maminya. Oh, Oh, ini Mami Soimah ini. idolanya Mami ternyata. Oke, next. Nah, kalau ini kira-kira tahu nggak? Oh ya. Siapa ya? Mami tahu juga nih. Amerika ya? Pas nikah itu se-Indonesia patah hati. Muzamil. Bukan cewek, itu kan cewek kok. Iya kan ceor. Siapa kok? Penyanyi, saya kasih aduh. clue. Isyana. Bukan. Temennya Isyana, sahabatnya Isyana. Raisa benar. Raisa. Yes, oke. Raisa Hetapi. Itu beda lagi orangnya. Kalau yang ini kira-kira tahu nggak siapa? Oh, Maher Zain ini. Maher Zain. Nah. Oke. Kalau yang ini tahu nggak ya ini siapa? Eta mah. Tunggu dulu. Itu keluarga kita yang lain. Keluarga kita yang Keluarga lain. kita yang lain. Betul. Bukan BTS ya? Oh ya Allah, luar biasa. Mami lebih Bukan tahu. itu apa, Suju, Iya, EXO. BTS. kan? BTS. Sekarang malam Taunya yang- dari mana? Ya itu lagi ngetren Lagi kemarin ngetren. ada di TV, di TV ada Lagi di Jakarta ngetren. ya kan kemarin di Gor, Oh, yang di Gor. Di Gor. Kalau yang ini deh. Nah Oh, itu ini Blackpink ini. Oh. Giliran cewek ada tahu ya. Challenge accepted Ya dan Allah, sukses alhamdulillah. accomplished. Oke, Alhamdulillah. ternyata masih Tahu perlu dikit. ya kalau gitu tuh masih perlu karena kalau lagi keliling kadang-kadang ketemu juga sama jemaah yang masih muda-muda pasti kan ya. Kadang nyentuhnya dari situ. Ketika ngelarang pacaran, misal kadang suka dibilang kalau kalian tiba-tiba di Instagram di DM oleh artis Korea siapa, ya jangan mau, halalkan atau tinggalkan. Gitu. Ya kan kudu nyebut salah satu nama artisnya kan. Oh. Jadi alat dakwah aja. Oh gitu ya. Gitu. Jadi dipakai juga ya. Ya sedikit. Kalau lagi di anak-anak sekolah kajiannya. Korenis, kalau saya lihat tadi kan jadi jemaah banyak juga ya yang ngefans sama Korenis. Oh. Tadi itu masih banyak mungkin ibu-ibu jadi masih sopan-sopan gitu ya. Ada nggak yang ekstrim gitu kok? Banyak. Banyak ya? Kayak gimana? Ada nggak? Kok? Bahkan ada yang nggak ada jangan ya. Ngelamar jadi bini kedua kali. Oh gitu? Ada. Oh, ya Allah. Kata Yunda ya berarti. Ngomongnya ke istrinya Oh lagi. gitu? Iya. Ngomongnya ke Teh Yunda? langsung. Teh Yunda cerita ke Koko? Iya dikasih lihat Cerita. kayak DM-nya atau apa. Apa yang dikatakan Teh Yunda? Ya. Kalau Teh Yunda alhamdulillahnya lebih cemburunya kalau misalkan udah malam masih baca kitab daripada yang kayak gitu-gitu karena kan lebih repot nggak laku tapi suaminya yang genit daripada misalkan ini katanya dikagumi orang tapi suaminya nggak ngeladenin sama sekali kan lebih aman. Ya alhamdulillah, bukan alhamdulillah juga ya gara-gara dulu tinggal di Thailand Udah. perempuannya begitu jadi Udah bosen. udah dilatih udah kenyang di Iya. maksudnya kalau di sini kan lebih tertutup lebih apa jadi Bosan. tidak lebih brutal daripada yang di Thailand jadi kalau mungkin belum pernah ngelihat seumur hidup ketemunya laki-laki ketemu perempuan mungkin agak gimana ya udah Sudah pernah gitu lah ya Kok ya. Iya, udah kenyang dah. hitungannya gitu. Oh iya bener juga Mami. Dan lagi kalau macem-macem juga aku duluan yang Mami marah. duluan yang ada. Udah wanti-wanti jangan nyakitin anak orang. Iya selalu diingetin Iya, gitu selalu sih. diingetin. Intinya cukup satu, ngapain sih, buat apa? Nggak ada yang adil, meskipun udah sanggup nempanin ngomong kasarnya gitu, nyukupin tetep hati mah nggak ada yang adil. Terima kasih waktunya. Amin. Terima kasih Kok Denny sudah Terima kasih boleh sudah jalan-jalan silaturahim sini. ke sini ya, Iya. ngikutin kegiatan Koko hari ini. Hatur Terima kasih. nuhun. Untuk pemirsa mohon doanya semoga Koko selalu amanah, selalu istiqomah, selalu Allah meridhoi di setiap langkahnya. Amin dan bisa membawa kebaikan untuk semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih. Masih Selalu sehat untuk Mami juga, untuk Koko, Teh Yunda. Nanti salam buat Teh Yunda dan juga keluarga yang ada di rumah. Ya. Itulah tadi perbincangan saya dengan Ko Denny Slim. Kita sudah mendapatkan banyak hal ya. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda juga. Saya Jati Dharma, pamit. Salam SCTV.